Dan kewajiban kita, para jamaah sekalian, kewajiban kita terhadap Islam selain mengamalkan dia sebagai din, kewajiban kita berikutnya adalah, nah kita kembali lagi surat ke-42 ayat ke-13 tadi, surat Asy-Syura surat ke-42 ayat ke-13. Di sana ada kewajiban yang harus ditunaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan di sana, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Nah, lihat di situ ada kewajiban. Setelah Allah katakan, Allah telah syariatkan bagi kalian tentang agama ini harus menjadi syariat, peraturan, hukum atau undang-undang, sebagaimana kami wasiatkan kepada Nuh alaihissalam, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Musa, Isa, Ibrahim alaihissalam. Semuanya ditetapkan, diwasiatkan oleh Allah untuk menjadikan agama ini sebagai syariat. Maka kemudian perintahnya adalah an aqimud dina, maka tegakkan din. Setiap muslim punya kewajiban untuk melakukan namanya iqamatud din. Tegakkan din, itu harus tegak untuk menjadi hukum, peraturan atau undang-undang yang ditaati. Kita semua punya kewajiban untuk iqamatud din. Itu kewajiban seorang muslim. Tegakkan Islam di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam masyarakat kita. Tegakkan. Diri kita harus tegak nilai-nilai Islam itu. Di keluarga kita harus tegak nilai-nilai Islam itu. Dan begitu juga di masyarakat kita. Tidak boleh kemudian dia bilang, wah kalau keluarga saya mah keluarga modern, jadi terserah mau pilih agama apa aja terserah. Ya, istri saya, anak saya bebaskan. Namanya juga keluarga modern, gitu. Bukan begitu kalau seorang muslim. Seorang muslim ada perintah iqamatud din, ya, anfusakum wa ahlikum nar, karena din yang diterima itu cuma Islam. Yang diakui itu cuma Islam. Itu bukan keluarga modern, keluarga jahil namanya, keluarga jahil. Ya. Nah, ini yang harus dipahami. Ada kewajiban iqamatud din, menegakkan din. Para jamaah sekalian, kita itu tidak dipandang beragama, ya. Kita itu tidak dipandang beragama oleh Allah sampai kita mau menegakkan diri. Kalau kita sebagai muslim tidak ada upaya, tidak ada langkah yang kita lakukan untuk merealisasikan tegaknya din, maka dalam pandangan Allah, orang-orang seperti ini dikatakan orang yang tidak beragama. Perhatikan di dalam surat Al-Maidah, di dalam surat yang kelima, ayat yang ke-68. Di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat yang ke-68, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi dan Nasrani, lastum ala sayyin, kalian tidak dipandang beragama sedikit pun. Yahudi dan Nasrani itu tidak dipandang beragama sedikit pun oleh Allah, hatta tuqimut Taurata wal Injil, sampai kalian menegakkan Taurat dan Injil. Yahudi dan Nasrani tidak dipandang beragama oleh Allah sampai mereka menegakkan ajaran mereka, sumber ajaran mereka, yaitu Taurat dan Injil. Dinul Islam ini juga begitu, ya, sumber ajarannya juga wahyu, kitabullah sama. Itu kepada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kepada umat Islam? Sama, ya. Dalam kepada umat Islam pun Allah katakan, wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Juga kalau kalian tidak menegakkan wa ma unzila ilaikum terhadap apa yang sudah Allah turunkan kepada kalian, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Sama. Orang Islam juga dipandang lastum ala sayyin. Kalian juga dipandang tidak beragama. Nah, ini harus dipahami betul. Jadi orang itu beragama bukan cuma KTP-nya saja Islam, nggak boleh. Ya, KTP-nya Islam, tapi kemudian tidak ada upaya menegakkan Islam di dirinya, di keluarganya, di masyarakatnya, tidak ada upaya menegakkan Islam, maka Allah katakan orang seperti itu tidak dipandang beragama. Kemudian di dalam surat Al-An'am kita lihat ayat yang ke-70. Surat yang ke-6
ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwa, maka tinggalkan oleh kalian, wa dzalil ladzina ittakhadhu dinahum la'ibaw wa lahwa, tinggalkan oleh kalian orang-orang yang menjadikan agamanya cuma sekedar main-main dan senda gurau. Tinggalkan orang-orang yang menjadikan agamanya cuma main-main dan senda gurau. Apa artinya? Itu mereka yang mengamalkan din tidak sebagaimana yang Allah tetapkan. Itu main-main namanya. Ketika Islam itu tidak diterapkan sebagai hukum, peraturan dan undang-undang yang ditaati, itu namanya main-main, namanya beragama. Islam cuma KTP-nya saja, Islam cuma formalitasnya saja, cuma perayaan-perayaan saja, cuma seremonial saja, tapi tidak mengatur hidupnya, undang-undang ekonominya, undang-undang politiknya, undang-undang budayanya, undang-undang hukum pidana perdatanya, undang-undang kesehatan dan sebagainya, tidak diatur dengan undang-undang Islam. Itu Allah katakan main-main orang kayak begitu. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah tertipu dengan dunianya. Itu sudah tertipu dengan dunia karena mereka anggap apa? Din ini enggak penting, urusan agama ini enggak penting, yang penting itu dunia yang lebih penting. Sehingga yang mereka tegakkan dunia, Islam tidak mereka tegakkan. Islam mau hancur, mau lemah, mereka tidak peduli, yang penting dunianya tegak. Dia perjuangkan betul tegaknya dunianya. Coba saja perhatikan, orang tua aja kayak begitu. Orang tua itu kebanyakan kita lihat kalau dia menerima rapot anaknya itu mukanya merah, tidak suka. Ketika apa dia lihat matematiknya merah, IPA-nya merah, ya fisikanya merah, biologi merah, nilainya itu orang tua kelihatan raut mukanya nggak senang. Tapi anaknya nggak ngerti tauhid, biasa aja. Tuh anak nggak bisa baca Quran, biasa aja, nggak ada tuh gelisah. Kenapa dia pikir agama nggak penting? Gitu masalahnya. Yang penting apa? Dunia dikejar. Makanya kursus bahasa Inggris, kursus matematik, kursus macam-macam, tapi nggak ngerti tauhid itu anak, nggak ngerti akidah, nggak ngerti ibadah, biasa aja orang tua. Coba, ada nggak yang kayak gitu? Hah? Ada nggak? Ya. Maka Allah katakan wa dzakir bihi, kasih tahu, kasih peringatan sama orang-orang seperti itu. Ya, Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-70 itu, wa dzakir bihi, maka peringatkan mereka, antubsala nafsu bima kasabat, mereka pasti akan binasa karena perbuatan mereka sendiri itu yang mengabaikan urusan agama Allah. Laisalaha min dunillahi waliyyu wala safi. Tidak ada pembela dan penolong selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, pertolongan kepada mereka nanti di hari akhirat kelak ketika mereka bermain-main terhadap agama Allah. Wa in ta'dil kullu adlin la yu'khadh minha. Tidak akan mampu mereka tebus kesalahan itu dengan tebusan apapun ketika mereka bermain-main terhadap agama Allah. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Mereka inilah orang-orang yang betul-betul terbakar dengan perbuatannya sendiri, hancur dan binasa dengan perbuatannya sendiri. Lahum syarabu min hamim. Allah sudah sediakan bagi mereka minuman dari air yang mendidih. Wa adzabun alim, siksa yang keras. Bima kanu yakfurun, karena mereka ingkar terhadap dinullah, tidak mengamalkan din dengan benar. Itulah yang terjadi pada hari ini. Ya, banyak umat Islam kemudian dia tidak bagaimana menegakkan Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah katakan itu orang seperti itu adalah bukan orang yang sedang beragama. Maka kita kembali lagi surat ke-42 ayat ke-13 tadi. Setelah Allah katakan an aqimud dina wala tatafarraqu fi, jangan kalian berpecah belah. Orang yang berpecah belah itu adalah orang yang tidak menginginkan Islam itu tegak, itu yang berpecah belah. Siapa yang menentang Islam itu menjadi tegak, dia tentang, ini yang ngajak kita berpecah belah namanya. Ya. Jadi terbalik itu. Ketika ada orang menentang Islam malah dibela.
karena khawatir terjadi perpecahan. Ya, kalau Islam dipaksakan ditegakkan, khawatir terjadi perpecahan. Justru yang menentang Islam itu yang ngajak perpecahan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan kaburo 'alal musyrikina ma tatuhum ilaih. Ini yang perlu kita pahami. Di dalam upaya penegakan iqamatuddin, musuh kita itu juga adalah orang musyrik, bukan orang semata-mata orang kafir. Kalau orang kafir itu jelas mereka kafir, mereka menentang, makanya mereka jadi kafir, tidak memilih Islam. Tapi yang Allah katakan di sini adalah kaburo 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Amat berat di sisi orang musyrik, itu orang yang mendua, terhadap seruan kamu menegakkan di sisi orang musyrik itu berat. Dia mendua, dia cinta Allah tapi juga ada yang dicintai yang lain, bahkan lebih cinta kepada yang lain. Dia taat pada Allah tapi sebenarnya ada yang ditaati yang lain, bahkan lebih taat kepada yang lain itu. Itulah orang musyrik. Dia takut pada Allah tapi ada yang lebih ditakuti selain Allah. Bagi orang musyrik sangat berat sekali seruan iqamatuddin ini. Maka kalau kita, para jamaah sekalian, kalau kita masih berat diajak untuk menegakkan agama Allah, jangan-jangan di dalam diri kita itu masih ada kemusyrikan. Kenapa berat? Diajak menegakkan agama kok berat? Kita lihat, tadi saya katakan contoh sederhana, disuruh nutup aurat saja berat, gak mau. Suruh sholat berat, suruh taklim berat, suruh baca Quran berat, apalagi suruh jihad, apalagi suruh menegakkan syariat kok berat. Itu jangan-jangan di dalam dirinya pasti ada kemusyrikan. Ada yang lebih dia cintai, ada yang lebih dia taati, ada yang lebih dia takuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Ya, maka para jamaah sekalian, ini arti penting kita harus menghindarkan diri kita dari kemusyrikan agar kita jadi orang-orang yang mudah untuk bisa diajak menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala.